Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622011352. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Teman-teman, di sini Hani mau memberikan sedikit video mengenai metodologi penelitian. Jadi teman-teman tolong disimak videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, seperti populasi dan sampel, kedua itu ada jenis data, yang ketiga itu ada definisi operasional, dan yang keempat ada metode analisis data. Teman-teman udah tahu belum sih populasi dan sampel itu apa? Jadi populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, sedangkan sampel itu sendiri adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, untuk jenis data teman-teman harus tahu dulu nih, data penelitian itu apa sih? Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menjadi suatu informasi. Nah, untuk definisi operasional kita akan bahas nanti ya. Teman-teman, untuk metode analisis data, ini adalah salah satu komponen yang penting dalam proses data analisis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam mengambil keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kamu dapat melakukan analisis data dengan metode apa saja, tergantung kebutuhan data yang seperti apa yang kamu butuhkan. Oke, lanjut teman-teman. Definisi operasional. Definisi operasional ini bisa dikatakan sebagai cara spesifik di mana variabel peneliti yang dibuat dapat diukur dalam studi tertentu. Oleh karena itulah, definisi operasional dianggap sebagai serangkaian pernyataan yang berisi keterangan terkait definisi cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala data dalam ukur data variabel-variabel yang akan diteliti. Baik teman-teman, selanjutnya skala pengukuran dan instrumen penelitian. Jadi ada 4 macam skala pengukuran. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Kita masuk yang pertama, skala interval atau Likert. Jadi skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert ini, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Nah, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Gimana teman-teman? Sudah ngerti mengenai skala Likert? Jadi gampangnya sih, skala Likert itu adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nah, nama skala ini sendiri diambil dari nama Francis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Nah teman-teman, untuk skala Likert sendiri juga jawaban dalam skalanya ini bisa berupa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, bahkan sampai dengan sangat tidak setuju. Ada juga yang pilihannya selalu, sering, kadang-kadang, bahkan tidak pernah. Ada juga yang pilihannya itu sangat positif, positif, negatif, atau bahkan sangat negatif. Nah, ada juga yang pilihannya sangat baik, baik, tidak baik, bahkan sampai pada tidak baik, sangat tidak baik. Jadi ada banyak ya teman-teman pilihan jawaban dari skala Likert itu sendiri. Tergantung nanti teman-teman pas dapat pertanyaan dari survei itu, teman-teman memilihnya itu apa gitu. Oke teman-teman, untuk skala Likert ini mempunyai skornya masing-masing. Jadi skornya ini dari 5 sampai dengan skor 1. Nah, untuk sangat setuju, selalu, atau sangat positif itu mendapatkan skor 5.
sedangkan untuk setuju, sering, atau positif itu mendapatkan skor 4. Nah, untuk jawaban ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral itu mendapatkan skor 3. Untuk jawaban tidak setuju atau hampir tidak pernah itu mendapatkan skor 2. Nah, untuk sangat tidak setuju atau tidak pernah itu mendapat skor 1. Jadi teman-teman, skor ini terdiri dari 5 sampai dengan 1 yang terendah. Nah, selanjutnya kita akan bahas skala Goodman. Skala Goodman adalah skala pengukuran dengan cara dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapati, interval atau rasio. Jadi, skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk checklist. Jawaban yang paling skor tertinggi itu 1 dan untuk skor terendah itu 0. Jadi, skala Goodman ini pada skala Goodman ini terdapat beberapa pernyataan yang diurutkan secara hierarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. Jika seseorang menyatakan tidak terhadap pernyataan sikap tertentu dari sederetan pernyataan itu, ia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi skala Goodman ini ialah skala yang dapat digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten. Selanjutnya skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Jadi skala nominal ini skala yang hanya bisa yang bisa membedakan benda, peristiwa, atau objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Skala nominal ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek, individu, atau kelompok secara kategorik atau kualitatif. Nah, contoh dari penggunaan skala ini yang mungkin akrab dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah penggolongan terhadap jenis kelamin, dan penggolongan ini umumnya jenis kelamin pria diberikan kode 1 sedangkan jenis kelamin wanita diberikan kode 2. Dalam hal ini angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label kategori saja serta tidak memiliki arti apapun. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, contoh selanjutnya itu kayak ada hitam dan putih, KAP Big 4 dan KAP non Big 4, terus ada juga pria dan wanita yang tadi sudah dijelaskan ya, sama departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Jadi itu ya teman-teman contoh dari skala nominal. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada skala ordinal. Jadi skala ini memiliki makna rating. Maksudnya gimana sih skala ordinal itu? Jadi skala ordinal ini adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Walaupun sama-sama bertipe fakto, skala ini disebut-sebut lebih tinggi daripada skala nominal. Skala ordinal ini lebih sering disebut sebagai skala peringkat sesuai dengan namanya ya. Skala ini mengandung lambang-lambang atau bilangan-bilangan untuk menunjukkan urutan atau tingkat objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya nih, kita melakukan pengukuran mengenai tingkat kepuasan seseorang terhadap sebuah produk. Nah, itu kita bisa lihat tuh nanti dapat skornya atau dapat tingkatannya tuh tingkatan juara yang keberapa gitu. Jadi ada juara 4, juara 3, juara 2, juara 1. Nah, selanjutnya kita ke skala rasio ya. Skala rasio ini data yang dapat dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Jadi skala rasio ini sudah cukup mencangkup seluruh karakteristik pada skala nominal, ordinal, dan interval. Skala ini juga sudah bisa diinterpretasikan pada semua operasi statistik, bahkan dapat menghitung rasio atau perbandingan karena skala ini memiliki nilai nol mutlak. Artinya dari nilai nol mutlak adalah nilai dasar yang sudah tidak dapat diubah meskipun mendapatkan skala lain. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ada contohnya ini ROA, laba bersih dibagi aset tetap. Jadi gitu ya teman-teman untuk skala rasio. Kita lanjut ya. Populasi dan sampel. Tadi di awal kita sudah bahas ya sedikit mengenai populasi. Jadi populasi sendiri itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, sedangkan sampel itu sendiri adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oke, kita lanjut ya. Ada teknik sampling.
Nah, maksudnya apa nih? Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Namanya juga teknik sampling ya. Sampling ini dasar dari sampel. Nah, secara sistematik, teknik sampling ini seperti gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya yang ada di samping saya. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada probability sampling, yang kedua ini ada non-probability sampling. Nah, nanti dari probability sampling ini ada 4 poin, sedangkan dari non-probability sampling ini ada 6 poin. Jadi ada masing-masing pengelompokannya. Jadi yang mana yang masuk ke probability sampling, yang mana yang masuk ke non-probability sampling. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Nah, cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Homogen itu artinya sama ya, sama. Jadi dia itu kategori homogen. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih gambarnya. Di sini ada yang lingkar lebih besar itu ada populasi, terus ditarik menjadi sampel. Ya dengan cara itu, dengan cara ditarik secara acak, tidak memperhatikan strata yang ada di dalamnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua ini ada teknik proportionate random sampling. Apa sih maksudnya? Jadi teknik ini tuh digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berserata secara proporsional gitu ya teman-teman. Jadi bedanya yang tadi itu simple ya. Yang simple itu dia bersifat homogen, sedangkan yang proportionate ini tidak homogen. Bahkan ini secara proporsional. Sedangkan yang tadi yang simple itu nggak diambil secara acak aja, jadi itu ya bedanya. Nah, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Jadi ini contohnya nih, teman-teman bisa lihat di samping ya, ada S1, SMP, SMK, SMA, SD. Nah, itu populasinya. Nanti kita tarik lagi nih yang bisa diambil sampel. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar dari populasi menjadi sampel ini benar-benar profesional dan jenisnya ini tidak homogen. Jadi ada banyak jenisnya ya teman-teman. Nah selanjutnya ini ada teknik disproportionate stratified random sampling. Nah teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tidak kurang profesional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, terus S1 90 orang, SMU ada misalkan 800 orang, terus ada juga SMP ada 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP gitu ya teman-teman. Nah untuk yang teknik selanjutnya ini ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Makanya kenapa area sampling. Nah, misalkan ya, misal penduduk dari suatu negara berprovinsi atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, di bawah ini ada contohnya ya teman-teman.
Selanjutnya itu ada non-probability sampling. Apa sih non-probability sampling ini? Jadi ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kalau tadi probability sampling kan itu dia memberikan peluang atau kesempatan yang sama ya untuk setiap unsur anggota populasi. Tapi yang non-probability ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Itu perbedaannya ya teman-teman. Jadi perlu diingat. Nah, ada lagi nih yang termasuk ke dalam non-probability sampling. Yang pertama itu sampling sistematis. Ya, jadi sampling sistematis ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Kita lihat contohnya ya. Misalkan anggota populasi ini terdiri dari 100 orang. Nah, dari anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Nah, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor urut misalkan ganjil saja, genap saja, atau berkelipatan, atau bilangan tertentu. Misalkan kita mau ambil kelipatan bilangan 5, maka untuk itu diambil sebagai sampel adalah nomor urut 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, selanjutnya yang B ini ada sampling kuota. Apa sih sampling kuota? Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah yang ditentukan nih 100 orang dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5 orang, maka setiap anggota penelitian dapat memilih sampel secara bebas ya, sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh golongan 11 tadi, sebanyak 20 orang. Nah, itu ya teman-teman, sampling kuota. Selanjutnya ada lagi sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi berdasarkan kebetulan nih. Nah, misalkan siapa saja yang berkebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Terus bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, ya berarti itu bisa digunakan gitu. Nah, sekarang pembahasan yang D ya, sampling purposive. Apa sih sampling purposive ini? Jadi, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, misalkan nih, kita akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam kepegawaian saja. Itu yang akan menjadi sampel. Nah, yang E, sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi hal ini itu sering dilakukan bila jumlahnya ini relatif kecil atau kurang dari 30. Istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus. Nah, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Kita lanjut ya, teman-teman. Teknik sampling atau non-probability sampling. Yang pertama ada snowball sampling. Snowball sampling, apa sih artinya? Jadi ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya itu jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya lagi. Jadi untuk dijadikan sampel. Nah, begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Ibaratnya tuh kayak bola salju yang menggelinding, lama-kelamaan itu akan semakin besar. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada gambarnya di bawah ini untuk snowball sampling. Gimana teman-teman? Sudah disimak semua videonya sampai habis dan tuntas? Semoga teman-teman sudah nonton videonya sampai habis ya. Nah teman-teman, harapan Hani dari video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk Hani dan juga teman-teman. Dan juga semoga video ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman semua. Oke teman-teman, bertemu lagi nanti ya di video Hani yang selanjutnya. Hani mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.